Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Nah, hari ini di pertemuan terakhir kali ini kita akan membahas tentang modul ajar. Pertama kita akan membahas tentang konsep modul ajar. Mungkin di sini sudah tidak asing lagi bagi Panjenengan Sudoyo, ini kan sebagai guru-guru yang sudah sangat lama berkecimpung di dunia pendidikan. Pastinya ada yang namanya modul dan bahan ajar. Karena kita mendapatkan bantuan sekolah pusat keunggulan, kita diberikan paradigma baru bahwasanya RPP dan juga materi ajar itu dijadikan satu menjadi modul ajar. Nah, hari ini saya akan menjelaskan secara konkret bagaimana bentuk modul ajar yang perlu dibuat oleh seluruh pendidik dalam mengajarkan materinya masing-masing. Di sini saya buatkan contoh modul ajar secara konkret. Terdapat beberapa bagian inti. Yang pertama adalah informasi umum, yang kedua adalah kompetensi atau komponen inti, yang terakhir adalah lampiran. Nah, di sini sebelum kita membahas tentang isi dari modul ajar, saya akan sedikit memberikan pertanyaan pemantik bagi Bapak Ibu guru. Kira-kira modul ajar apa yang paling efektif digunakan bagi Bapak Ibu guru di kelas? Nyalinya saja Bapak. Tapi aku direkam. Saya nambahkan Monggo. Untuk modul ajar yang mana kalau kita melihat istilahnya yang dulu RPP kemudian akan diperbaiki lagi dengan yang ini memang sebenarnya perbedaannya agak jauh. Nah, ini ada tambahan yang C, yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, dalam hal ini maka yang paling tepat kita tetapkan adalah memberikan contoh yang berkaitan dengan profil Pancasila supaya anak-anak itu nanti bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih Pak Darno, sangat bagus sekali. Memang di sini ada beberapa item atau komponen yang bakal baru dalam kurikulum PK ini Pak. Jadi baiklah, saya mulai menjelaskan apa saja komponen-komponen dan juga isi dari modul ajar di pusat keunggulan kali ini. Yang pertama adalah informasi umum. Di sini sebenarnya tidak jauh beda dengan RPP kurikulum 2013 revisi, bahwasanya di situ ada identitas satuan pendidikan. Di sini identitas modulnya adalah, karena di sini saya memberikan contoh pada diri saya sendiri, di sini saya cantumkan nama sekolah saya, SMKS Manbaul Ulum Banyuwangi. Nama penyusun di sini saya sendiri. Setelah itu tahun disusun ini adalah tahun 2021. Jenjangnya adalah SMK kelas 11, karena di sini saya menggunakan materi MAYOP karena MAYOP itu muncul pada kelas 11 dan kelas 12. Akan tetapi sebenarnya SMK PK ini baru dimulai di fase E ataupun kelas 10. Kompetensi awal di sini adalah kompetensi di mana mata pelajaran itu di AMPU. Di sini saya menggunakan siklus akuntansi pada komputer akuntansi MAYOP. Di sini saya sisipkan sebenarnya profil Pancasila banyak sekali, akan tetapi pada modul ajar di pusat keunggulan tidak perlu dicantumkan secara keseluruhan, ambil salah satu saja, bisa gotong royong, bisa kreatif, dan lain-lain. Di sini saya gunakan profil Pancasila yang kreatif adalah dengan adanya aktivitas pembelajaran mandiri, siswa atau individu itu dapat berkreativitas dalam menyelesaikan tugasnya di aplikasi My Komputer Akuntansi karena sifatnya adalah single user. Jadi satu orang ya yang bertanggung jawab dalam komputer itu. Nah, di sini ada sarana dan prasarana masih dalam lingkup informasi umum. Karena pembelajaran ini saya gunakan daring dan luring, makanya perlu adanya sarana dan prasarana. Yang pertama adalah buku komputer akuntansi dan juga laboratorium serta data perusahaan yang mau diinputkan. Setelah itu target peserta didik di sini adalah
tidak adanya kesulitan mencerna dan memahami bahan ajar. Habis itu saya lanjutkan untuk model. Di sini saya menggunakan dua paduan. Yang pertama adalah pembelajaran secara Zoom, daring, serta luring praktikum laboratorium akuntansi dengan tentunya memperhatikan prokes ya, karena saat ini kita dalam kondisi pandemi. Oke, yang selanjutnya adalah komponen inti. Di sini ada yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Di sini kita masukkan tujuan pembelajaran yang ada di dalam capaian pembelajaran yang diterbitkan oleh pusat. Untuk itu kita tidak perlu membuat proses tujuan pembelajaran ini. Jadi kita tinggal ngambil saja bagian di capaian pembelajaran. Di sini peserta didik dapat atau menjelaskan siklus akuntansi pada perusahaan jasa dagang dan manufaktur baik secara manual maupun menggunakan aplikasi komputer akuntansi. Nah, di sini pemahaman bermakna manfaat yang akan diperoleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran, memahami peserta didik mampu menjelaskan siklus akuntansi pada perusahaan jasa dagang dan manufaktur, baik secara manual maupun menggunakan aplikasi komputer akuntansi. Kalau sebenarnya akuntansi itu materinya hanya 3. Yang pertama adalah bagaimana mereka mengerjakan secara manual dan bagaimana mereka mengaplikasikan proses manual di dalam aplikasi komputer. Dan yang terakhir biasanya itu kecakapan tambahan bisa ditambahkan dengan spreadsheet ataupun Excel. Yang berikutnya adalah pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik sebenarnya bisa diolah oleh semua pendidik dengan berbagai macam. Di sini tentunya pemantik yang digunakan oleh pendidik harus sesuai dengan materi yang ingin disampaikan, sehingga tujuan dari pertanyaan pemantik di sini adalah memberikan gambaran umum ataupun brainstorming kepada siswa supaya mereka memahami hari ini kita mau ngapain dan apa yang mau dibahas. Jadi pertanyaan pemantik di sini menggugah mereka untuk mempelajari lebih dalam apa materi hari ini. Tentunya kegiatan pembelajaran di sini ada kegiatan pendahuluan, inti, dan juga penutup. Tentunya kegiatan pendahuluan berdoa, bisa melakukan proses pertanyaan pemantik ulang ataupun mengabsen dan juga lain-lain. Kegiatan inti karena di sini sifatnya luring, mereka diberikan penjelasan awal tentang prosedur pembelajaran alur praktikum yang akan dilakukan. Karena biasanya proses mayop itu adalah proses yang sistematis, tidak bisa melompat di satu sisi ke sisi lain. Untuk itu perlu mereka dijelaskan alur praktikum. Kalau kita menggunakan problem-based learning, biasanya kita akan berikan masalah terlebih dahulu, bagaimana mereka memecahkan masalah tersebut. Karena di sini adalah proses praktikum, berarti mereka diberikan alur ataupun prosedur bagaimana praktikum hari itu bakal dilakukan. Berikutnya di sini jenis asesmennya di sini ada 3 macam. Yang pertama ada diagnosis, ada formatif sama sumatif. Jadi di sini perlu dipahami bahwasanya asesmen yang saat ini sedang kita diskusikan, yaitu pada pusat keunggulan harus ada asesmen 3 ini. Yang pertama diagnosis, yang kedua formatif, dan yang ketiga sumatif. Kalau diagnosis biasanya mereka proses mendiagnosa ataupun memeriksa apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh peserta didik dalam memulai pembelajaran. Berikutnya, asesmen formatif di sini adalah penilaian dengan melihat seberapa jauh siswa mengerjakan proses entry pada aplikasi. Karena setiap tahapan-tahapan dalam proses input ataupun entry di aplikasi itu biasanya anak-anak perlu melalui proses pengcoveran. Jadi harus dilihat dari tahapan 1 sampai tahapan berikutnya. Karena ketika salah proses entry akan mempengaruhi pada proses entry berikutnya. Dan yang terakhir adalah asesmen pada sumatif, yaitu mengoreksi kebenaran data perusahaan baru. Biasanya ini adalah salah satu menu yang disediakan pada Mayop untuk melihat apakah proses entry pertama kali perusahaan untuk create itu betul atau tidak. Nah, yang berikutnya di sini ada pengayaan dan remedial. Tentunya ada proses pengayaan sama remedial ditujukan bagi anak-anak yang pada saat proses asesmen sumatif itu tidak memenuhi syarat, jadi perlu adanya proses pengayaan dan juga remedial. Kira-kira Bapak Ibu guru yang ada di sini apakah
pernah melakukan proses pengayaan dan remedial ketika proses pembelajaran sudah hampir di akhir dari semester? Tambahkan Mas, Nggih, monggo. saya untuk pengayaan jarang, tapi Oh, remedial begitu. yang kita lakukan. Oh, begitu. Ya, dalam teori ada, tapi dalam prakteknya jarang kita terapkan. Oh, begitu. Nah, Ya. kalau kita gini Pak Samsul, bagi Nggih. halo, bagi Nggih, anak halo. yang belum kompeten itu atau nilainya belum mencapai KKM, biasanya kita lakukan remediasi dengan Iya. tingkat soal yang berbeda, tetap dengan soal yang berbeda tapi tingkat kesulitannya sama. Oh, Tapi bagi begitu. anak-anak yang nilainya bagus, biasanya pengayaan kita itu berubah dengan cara dia tak suruh belajar untuk materi selanjutnya. Itu gimana? Nih. Luar biasa bagus Bu, karena sebenarnya pengayaan di sini itu kan untuk mengulang-ulang materi yang sebenarnya sudah diajarkan supaya mereka lebih mendalam. Tapi ketika memang proses pengayaan dilakukan untuk mereview materi yang akan datang, itu berarti malah lebih bagus karena mereka bisa mempelajari lebih awal apa yang akan diajarkan di pertemuan berikutnya. Baik, saya lanjutkan. Bahwasanya di komponen modul itu harus terdiri dari informasi umum, komponen inti, dan yang terakhir adalah lampiran. Di sini ada lembar kerja peserta, ada bacaan atau materi, ringkasan materi, ada glosarium, kumpulan istilah-istilah, dan juga daftar pustaka. Di sini saya jelaskan secara singkat untuk lembar kerja karena ketercapaian peserta didik dalam proses praktikum itu perlu dicatat proses perkembangannya. Jadi di sini saya gunakan lembar kerja ketercapaian peserta didik dengan menceklis setiap item yang telah diselesaikan oleh anak sehingga kita mengetahui seberapa jauh ketika proses entry sedang berlangsung. Untuk ringkasan materi tentunya beda materi ataupun beda mapel akan memiliki ringkasan materi berbeda-beda. Untuk itu di sini saya jelaskan beberapa item yang perlu dicantumkan sebagai materi. Karena semuanya proses entry jadi ringkasan materinya berupa penjelasan beserta gambar seperti ini karena ketika tidak diberikan gambar peserta didik akan sangat bingung untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan instruksi di Mayop. Yang berikutnya adalah lampiran 2 terakhir, yaitu adalah glosarium. Di sini berisi tentang istilah-istilah yang penting dan juga tentunya mereka perlu pemahaman lebih lanjut karena tidak semua penggunaan aplikasi di Mayop itu bisa mereka pahami secara langsung karena menggunakan bahasa Inggris. Tentunya ketika tidak diberikan glosarium mereka akan sulit memahami apa yang dimaksud dengan akun-akun tertentu dan juga butuh penjelasan lebih lanjut. Berikutnya adalah daftar pustaka. Tentunya setiap apapun yang kita susun itu perlu adanya sumber yang jelas supaya memberikan gambaran bahwasanya apa yang kita tempelkan ataupun yang kita jelaskan ke anak-anak itu memang bersumber pada hal-hal yang memang benar dan sesuai dengan ilmu pengetahuan seperti itu. Saya kira begitu Bapak Ibu Guru tentang penjelasan komponen-komponen modul ajar karena saya kira dengan memberikan bentuk secara realita, bentuk modul ajar akan lebih mudah dipahami daripada harus menjelaskan per item dalam artian menjelaskan teori karena ketika modul ajar itu perlu yang namanya langsung praktikum untuk membuat item-itemnya. Saya kira begitu. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Sementara belum Pak Samsul. Oh, belum ada ya? Tanya Mas. Ya. Monggo. Berkaitan dengan daftar pustaka, itu kan yang dilampirkan buku-buku penerbit maupun pengarangnya. Dan misalkan Betul. yang selain buku itu yang ditampilkan link itu bisa enggak kira-kira? Bisa Pak, jadi sebenarnya begini, sebenarnya untuk link itu boleh saja dilampirkan akan tetapi kita tidak diperbolehkan terlalu banyak menggunakan link Pak, karena kan sumbernya masih belum dijelaskan secara rinci. Bahasanya kadang orang bikin blog itu kan tinggal copy paste di mana-mana gitu Pak. Jadi sumbernya itu masih kurang jelas. Tapi ketika kita mencantumkan sumbernya dari buku langsung, itu berarti sudah diterbitkan dan sudah melalui proses penerbitan Pak. Jadi beda halnya dengan kita menggunakan link karena kan di platform pencarian kan banyak sekali Pak kayak di Google ataupun di tempat searching itu kan banyak sekali sebenarnya materi tapi kan itu tidak jelas dari mananya gitu Pak maksud saya.
Saya kira begitu. Lebih baik menggunakan buku. Baik, apakah sudah dipahami Bapak Ibu mengenai modul ajar? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Semoga kita bisa diberikan kesempatan untuk betul-betul mengaplikasikan pembuatan modul belajar ini, karena saya kira dengan adanya modul belajar, seseorang ataupun pendidik akan tahu di mana relnya harus mereka berjalan dan juga di mana mereka harus menjalankan proses pembelajaran itu sendiri. Saya kira saya cukup untuk penjelasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.